Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Jumpa lagi bersama kami, kelompok 1B, mahasiswa Universitas Sarjana Wiyatataman Siswa, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, mata kuliah, praktikum, proses manufaktur. Adapun kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Yang kedua, Muhammad Muslih dengan NIM 2019-01-2056. Yang ketiga, Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Dan yang terakhir, Abdul Majid dengan NIM 2019-01-2040. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mesin milling, mencakup bagian mesin milling dan fungsinya, beserta persettingan benda kerja, dial benda kerja, dan persettingan cutter. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muslih dengan nomor induk mahasiswa 2019-012-056. Di sini saya akan menjelaskan mesin milling dan bagian-bagian beserta fungsi mesin milling. Mesin milling adalah suatu mesin perkakas yang menghasilkan sebuah bidang datar di mana pisau berputar dan benda bergerak melakukan langkah pemakanan. Sedangkan proses milling adalah suatu proses permesinan yang pada umumnya menghasilkan bentuk bidang datar karena pergerakan dari meja mesin, di mana proses pengurangan material benda kerja terjadi karena adanya kontak antara alat potong atau cutter yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam pada meja mesin. Bagian-bagian mesin milling dan fungsinya. Yang pertama, base atau alas mesin. Alas mesin menjadi bagian paling bawah. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai fondasi atas mesin milling. 2. Badan atau kolom mesin. Badan atau kolom mesin ini mempunyai ciri khas berbentuk seperti ekor burung dalam posisi tegak. Badan mesin sangat kokoh dan tegak. Salah satu fungsi bagian ini yaitu sebagai gerak turun naiknya lutut beserta membawa meja dan sadel. 3. Lutut atau keni. Pada bagian ini mempunyai 2 buah alur yang berbentuk seperti ekor burung tegak lurus. Salah satu ekor tersebut berpasangan dengan sadel, sedangkan ekor lainnya berpasangan dengan kolom atau badan mesin. 4. Sadel. Untuk sadel, bagian ini terletak di antara mesin meja dan lutut atau keni. Salam ini mempunyai bentuk persegi, juga terbuat dari material besi yang dicor. 4. Sadel. Untuk bagian ini terletak di antara meja mesin dan lutut atau keni. Salam ini mempunyai bentuk persegi dan juga terbuat dari material besi yang dicor. Sadel ini bisa digerakkan melintang dan hampir mendekati bagian kolom mesin. 5. Meja mesin. Letak dari meja mesin berada di atas sadel. Bagian ini juga terbuat dari besi yang dicor. Meja mesin berbentuk persegi panjang serta mempunyai alur berbentuk T. Khusus untuk mesin fresh yang universal, meja dapat digeser dan diputar hingga 45 derajat. Meja ini memiliki fungsi utama untuk mengikat benda selama proses pengefresan. Meja juga sekaligus digunakan sebagai tempat bait dan nur yang hendak digunakan untuk mengikat benda. Supaya tidak bergetar selama pengefresan, meja ini dapat dikunci pada sadel. 6. Lengan atau arm. Letak dari lengan berada di bagian dari atas kolom mesin. 6. Lengan atau arm. Letak dari lengan berada di atas kolom mesin, baik pada mesin fresh yang universal maupun horizontal. Pada bagian bawah terdapat alur dengan bentuk ekor burung di ujungnya. Alur tersebut berpasangan dengan spindle. 7. Spindle. Spindle menjadi bagian yang paling penting di antara bagian mesin fresh yang lainnya. Fungsi dari spindle sendiri untuk menahan alat potong dari mesin ini, sekaligus sebagai tempat untuk arbor pada mesin fresh horizontal. 8. Arbor.
Bagian arbor ini mempunyai fungsi untuk eksistensi atau spindle. Selain itu, arbor juga dapat digunakan untuk memegang alat potong atau pisau fresh. 9. Arbor support atau pendukung arbor. Untuk arbor support mempunyai fungsi sebagai pendukung arbor supaya dapat bergerak dengan stabil. Bagian ini mempunyai alur dengan berbentuk ekor burung. Selain itu, support arbor juga berpasangan dengan lubang dan lengan mesin. 10. Milling head. Milling head terletak di bagian atas untuk mesin fresh vertikal. Milling head ini terdiri dari motor penggerak, spindle, dan beberapa mekanisme pengendali mesin lainnya. 11. Ram. Ram merupakan bagian pada lengan yang menjorok untuk mesin fresh jenis vertikal di ujung, dan ini mempunyai hubungan langsung dengan kolom mesin, sementara ujung lainnya terhubung dengan mesin milling head. 12. Motor penggerak. Bagian motor penggerak ini mempunyai fungsi untuk mengubah energi listrik ke dalam energi mekanik atau gerak. Pada bagian ini merupakan sumber penggerak dari mesin fresh. 13. Handle. Pada bagian handle mempunyai fungsi untuk penggerakan meja mesin dengan manual, baik untuk pergerakan secara vertikal maupun horizontal. 14. Pisau fresh atau milling cutter. Pisau fresh ini mempunyai berbagai macam jenis, mulai dari 1 gigi hingga 4 atau 10 gigi. Semakin banyak gigi, maka semakin cepat pula proses penyayatan benda. Bentuk dari pisau ini juga sangat variatif, ada yang berbentuk pipih dan ada pula dengan bentuk panjang serta bulat. Pisau dengan tangkai, alur T, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid, 2019 01 2040 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting benda kerja pada mesin milling. Setting benda kerja pada mesin milling. Sebagai pemegang benda kerja biasanya digunakan ragum. Ketika memasang benda kerja, hendaknya permukaan mulut ragum dan benda kerja dalam keadaan bersih. Untuk memasang benda kerja dibutuhkan alat bantu paralel, stopper, penyiku, jam ukur atau dial indikator, dan engkol ragum. Posisi benda kerja di ragum hendaknya jangan di pinggir, sebaiknya di tengah pada sumbu ragum agar pencekamnya kuat. Permukaan benda kerja yang menonjol jangan terlalu tinggi agar benda kerja tidak bergetar. Perkenalkan, nama saya Fani Fitriani F. Yumbu dengan NIM 2019-01-2037. Di sini saya akan membahas tentang dial indikator. Dial indikator atau yang sering disebut dengan dial gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur dan memeriksa karatan atau kesejajaran pada permukaan benda dengan skala pengukuran yang sangat kecil. Penggunaannya sangat penting dalam dunia permesinan, seperti pengukuran karatan permukaan benda atau kebulatan suatu poros. Bentuknya menyerupai jam analog, dengan menunjukkan skala utama dan skala nonius, dan memiliki batang petunjuk yang dapat ditekan yang bersentuhan langsung pada permukaan benda ukur. Yang istimewa dari alat ini adalah tingkat simpangannya yang sangat kecil, hingga 0,001 mm. Dial indikator ini merupakan suatu alat ukur yang tidak dapat berdiri sendiri. Alat ini memiliki alat bantunya, yang disebut sebagai magnetic base ataupun dial stand. Fungsi dari magnetic base ini adalah sebagai pemegang dial indikator dan berfungsi untuk mengatur tinggi, rendah, serta kemiringan pada benda yang akan diukur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andriansyah dengan NIM 2019-01-2036. Saya akan menjelaskan tentang cara setting pisau atau cutter terhadap benda kerja pada mesin milling. Setting cutter ini tujuannya adalah untuk menentukan titik nol benda kerja dengan sumbu pisau yang akan digunakan menyayat terhadap 3 bidang kerja. Setting pisau ini dilaksanakan dengan cara pengoperasian manual. Langkah-langkah memasang pisau fresh. Pasang arbor pada spindle mesin. Pasang cincin arbor dan pasangnya pada jarak yang sesuai dengan posisi penempatan pisau fresh.
Kemudian pasang pisau fresh pada arbor sesuai dengan posisi pasak atau jarak yang diinginkan. Pasang cincin arbor sebagai penjepit pisau fresh, paling ujung pasak bantalan luncur, kemudian mur pengencang arbor. Pasang blok penahan arbor pada kepala mesin sampai posisi bantalan luncur arbor pada lubang penahan arbor. Kencangkan baut pengunci arbor sehingga semua cincin pada pisau fresh terkunci. Yang terakhir, kencangkan mur pengunci penahan arbor sampai blok penahan tersebut terkunci dengan baik. Sekian penjelasan dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.